bener nggak sih corona itu ada? Ya boleh aja ke rumah sakit coba Enggak, datang gitu. saya juga baru keluar rumah sakit. Sakit apa? Kemarin habis tabrakan. Apa yang luka? Itu tulang pantat saya geser sama bagian mulut saya sama pendarahan kepala. Di ronsen nggak? Ronsen dari kepala sampai di kaki. Aku yang ronsen gituin. Tapi kemarin ada cerita lucu. Tapi kalau kakak berminat mau dengerin, Kenapa tuh? Kenapa? siapa? Udah? Barusan berisik, punya apa lagi nonton? Iya. Enak dong kerja sambil nonton. Yoyolah. Gabut ya? Jadi gimana ceritanya? Enggak, itu kan kemarin itu kan saya di ronsen, pas saya tabrakan itu saya sempat pingsan, koma. Nah, jadi pas lagi di ronsen itu saya bangun. Posisi saya dalam keadaan telanjang. Si suster itu kaget ya, saya kaget dong, baju saya diguntingin dari atas sampai ke bawah. Karena saya lagi koma, saya nggak tahu apa-apa. Ya kaget lah lihat orang megang gunting, terus saya dalam keadaan telanjang, terus banyak lampu, kayak lampu, kalau di ruangan ronsen itu kan banyak lampunya ya kan. Jadi saya kaget, kayak saya kan sering nonton itu tuh YouTube yang prank-prank mutilasi sama pengambilan organ tubuh. Jadi saya Parno saya di situ sumpah. Sampai berapa berapa perawat yang megangin saya. Saya Teriak-teriak kamu gitu. teriak, Mbak. Teriak. Parno. Ini kan mulut saya habis kemarin tuh patah semua. Patah. Ini mulut kering. Pendarahan semua. Jadi karena berapa jam ya saya dibiarin cuma sekitar 5 jam. Dibiarin itu gara-gara si tas saya ini hilang pas tabrakan. Jadi nggak ada data-data saya. Nah, saya kaget. Itu si susternya itu masih muda-muda semua. Nah, ditambah dengan keparnokan saya itu, jadi saya agak takut. Shock lah. Shock lah. Yang dalam otak saya, gila, cewek pakai jilbab mau jadi pelaku pencurian organ tubuh. Jadi saya takut. Jadi itu si suster itu susah payah ngasih penjelasan. Mas habis tabrakan gini. Saya nggak percaya karena itu pas saya tabrakan dalam kejadian itu saya nggak ingat apapun. Iya. Sampai akhirnya itu ronsen yang pertama gagal karena saya masih berontak gak jelas. Jadi dibawa ke ruangan ICU. Adalah salah satu teman saya yang datang ke rumah sakit buat ngejelasin itu saya habis tabrakan. Dalam keadaan saya masih telanjang loh. Masih tahu begini begitu segala macam, akhirnya saya paham. Tapi yang saya salutin itu di sana si susternya ini emang saya hancungin jempol orang rumah sakit itu keren. Kenapa tuh? Dia berani itu telanjangin orang. Ya kan niatnya beda. Iya, niatnya bantu, Ki. Saya malu loh, Mbak, di rumah sakit itu mungkin saya selama hidup di dunia ini baru sekali masuk rumah sakit, ya keluar rumah sakit. Saya sampai 4 kali dioperasi. Itu tulang pantat saya 2 kali, sama mulut saya 2 kali. Saya ditelanjangin kayak gitu, kayak nggak ada harga diri ya Mbak sebagai cowok, sumpah. Berarti kecelakaannya lumayan keras ya? Lumayan. Hancur tuh pasti. Sampai gigi kepentok.
Nyium lantai dong, nyium aspal. Jadi kemarin itu ada dari orang Grab yang ngirimin video tabrakan itu, saya tuh gara-gara ngindarin orang itu saya ngerem depan. Saya habis itu nyalip mobil, jadi tiba-tiba ada orang yang nyebrang yang nggak pada penyeberangan jalan. Jadi saya kaget, saya ngerem depan. Saya salto gitu, kayak salto, jadi pakai helm. Jadi yang pas jatuhnya itu kepala saya duluan ke aspal. Jadi yang dihantam duluan itu bagian mulut. Sama ada kayak orang kena tonjok di dagu itu kan langsung pingsan ya nggak sih? Nah, jadi ini tulang dagu ini kemarin keluar, sama gigi bagian atas ini kemarin patah semua. Terus itu berarti giginya baru semua? Baru seminggu saya pakai gigi. Baru seminggu keluar? Ya ampun. Masih sakit dong bentuknya? Ya, kalau ini kan sekarang gigi ciptaan manusia. Jadi ya Iya sih. nggak seenak gigi ciptaan Tuhan lah. Iyalah. Nikmat banget ya Allah. Ya dikasih hidup kayak gini mah masih syukur lah. Tapi di sana saya dikasih hidup kayak gini mah udah nikmat banget dari Tuhan itu. Harus disyukurin. Yang saya lihat di sana itu ya kayak suster, dokter, tapi sih kalau menurut saya lebih berjiwa besar itu si susternya, si perawatnya, yang orang 24 jam di rumah sakit itu keren. Apalagi kayak ngerawat yang kayak lansia, nyebokin kayak gitu, keren lah. Tapi terkadang kan ada juga dari para oknum-oknum dari rumah sakit ini yang nggak jelas. Contohnya seperti kayak prosedur, kayak misalnya nih si pasien ini mau operasi, ada si pasien ini dari warga orang yang bisa dibilang orang menengah ke bawah lah, kurang mampu. Jadi kayak dipersulit gitu. Terkadang sisi yang aparat rumah sakit ini mau, ya namanya manusia pastilah ada rasa kasihan, iba gitu kan, pasti mau membantu, tapi gara-gara si oknum yang punya wewenang yang mengasih izin keluar masuknya atau prosedurnya rumah sakit ini ngelarang, jadi kayak gimana gitu. Saya ngelihat itu sendiri. Terkadang sakitnya tidak parah, dibikin parah. Aduh. Satu lagi. Repot sih. Satu lagi. Saya kemarin diklaim lumpuh sama dokter. Hah? Diklaim lumpuh. Lumpuh? Kaki sebelah kanan saya ini udah dibilang nggak bisa memungkinkan buat jalan cepat, nggak bisa. Jadi saya ambil alternatif lain, saya keluar dari rumah sakit. 3 hari saya keluar dari rumah sakit, saya jalan. Saya temui dokternya dalam bentuk kontrol. Si dokternya itu kaget, kok bisa jalan? Saya pergi ke alternatif obat tradisional, Cimande. Dan di situ saya dibilangin sama orang yang mijitnya itu, dokter patah tulang aja, dokter patah tulangnya aja, yang patah tulang larinya ke Cimande. Saya ngabisin duit buat kaki saya di rumah sakit yang nggak ada hasilnya 150 juta, Mbak. Dan untungnya itu duit negara. Karena itu kan urgent, saya kan pakai BPJS, ya saya kan warga Indonesia yang taat peraturan kan, yang cinta Indonesia banget. Untungnya. Jadi di sana masih ada untungnya ya. Saya mah karena orang Padang, Pak, jadi saya nggak ada ruginya. Jadi orang Padang itu selalu ngomong untungnya. Iya. Nggak pernah ada ruginya. Kayak sekarang aja saya pakai gigi, saya dibilangin makin cakep orang. Nah, itu kan untungnya. Karena kebetulan saya tabrakan, ya kebetulan lah saya di sana bisa merombak gigi saya lagi, saya bikinnya agak bagus sedikit lah. Kayak gitu. Jadi saya kayak gigi nih kemarin nih, nyabut pen.
Itu kan ini operasi terakhir kemarin nyabut pen yang di gigi itu sebenarnya nggak butuh yang namanya perawatan yang terlalu berlebihan sampai dipasangin, sampai saya mau dicerita itu mau disuntik total juga, mau dibikin pingsan total. Jadi kemarin itu saya sengaja udah puasa 6 jam, 8 jam, saya makan paginya. Curang. Terus gimana akhirnya? Pas sudah dipasang semua kabel-kabel, deteksi jantung, udah dipasang semua nih ceritanya, udah mau disuntik. Kan biasa kan mau disuntik kan dokter nanya, umurnya berapa gini segala macam. Si dokternya ini tanya, tadi nggak makan kan, mau disuntik. Saya ngomong, makan gitu. Wah, gagal. Usut punya usut. Saya cari tahu, ternyata orang yang dilarang makan itu takutnya pas operasi itu kan kadang ada orang itu yang berak atau pipis ketika dioperasi. Iya emang. Nah, itu. Apalagi itu bersama-sama. Cuma itu doang, cuma gara-gara itu doang ternyata. Satu lagi, saya dengar si susternya ini ngomong sama dokternya, dok cuma cabut pen doang, cuma cabut besi dari sini ke sini. Kok kenapa ya operasionalnya terlalu kayak gini, tidak terlalu ribet. Ini kan makan biaya, nggak apa-apa yang bayar BPJS. Saya dengar. Berarti kan bukan saya nuduh rumah sakitnya, berarti kan ada beberapa oknum, berarti kan cuma pengen bagaimana caranya pengeluaran si pasien ini besar. Kebetulan yang cuma ngeluarin itu kan BPJS negara. Jadi ya negara kan yang nggak mau tahu, yang penting mah ini anak berobat ada keterangannya. Saya dengar loh, akhirnya si dokter itu nanya, ini ditunda mas. Kok ditunda dok? Saya nunggu operasi kayak gini, saya nunggu berapa bulan, 3 bulan. Jadi mau ditunda kapan lagi? Saya udah risih. Saya. Atau mau saya cabut sendiri? Saya berani kok nyabut sendiri. Jangan bagaimana kalau pakai bis lokal setengah sadar? Berani saya kok. Akhirnya dilakuin dengan cara bius lokal yang separuh sadar beta, cabut nggak apa-apa, nggak nyampe 5 menit operasinya gitu. Sampai suster tuh di luar ngomong, kenapa sih Mas Firman bandel banget, dibilang puasa malah makan. Saya pengen tahu sus, kenapa sih emangnya kalau makan kan nggak salah, takutnya itu ntar Mas Firman pas operasi berak kata, kan kasihan susternya kata. Oh gitu, saya sih cuma mikirnya berarti kasihan susternya doang, si dokternya ngambil kesempatan gitu. Tapi sih saya nggak nyalain dokternya juga sih, ada benernya juga. Negara kan nggak apa-apa juga dihabisin, presiden aja banyak bikin utang, masa dokter nggak boleh. Nah pas saya ngambil ronsen ini ada cerita lucu juga. Ngambil ronsen, saya pergi ke tempat pengambilan itu kan, biasanya kan tempat ronsen itu kan di sebelahnya itu kan ada kayak pengelola yang buat ngeprintan hasil ronsen. Nah, jadi saya masuk ke sana, saya ketemu lah sama yang suster yang telanjangin saya kemarin itu. Jadi di sana saya ngomong, awalnya tuh si susternya itu nggak ngah. Sus saya mau ngambil hasil ronsenan. Ronsenan yang mana ya mas? Enggak, namanya Firman. Emang nama Firman di sini di rumah sakit mas doang katanya. Masa suster nggak ingat sama saya? Saya ingat loh sama suster ya. Pas saya baru-baru sadar, saya tandain loh. Yang alisnya tebel, suster itu saya tandain, wajahnya yang agak oval itu saya tandain. Saya sempat tandain itu wajah yang paling agresif lah. Kalau menurut saya itu yang ada di otak saya agresif banget. Kayak itu nafsuan banget gitu loh mau nelanjangin ya. Serius. Kan ya orang manusiawi lah ya mbak ya. Nggak mungkin lah. Walaupun dalam keadaan arjen pastilah manusiawi ya. Kita kan berlawanan jenis ya kan. Akhirnya saya copot tuh gigi. Saya liatin ke dia. Mungkin yang masuk rumah sakit banyak. Mungkin dalam seminggu ini yang ompong masuk ke dalam mungkin cuma saya buka itu. Si susternya itu pas saya buka, saya liatin langsung kabur, ketawa-ketawa dia. Gak ketawa. Si ompong kemarin udah sembuh katanya. Dia ngomong sama teman di luar,
Keluarlah si temannya ini, oh udah sembuh Mas Firman. Udah ya, cepet ya kan, kata dokter lumpuh katanya teh. Kata dokter lumpuh, kata orang Cimande katanya cuma geser tulang katanya. Hebat, 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 hebat ya. Itu yang nama yang suster yang kabur yang alis tebel itu siapa sih nama? Kadina katanya. Oh Kadina. Enggak, kayak kemarin dia geram banget gitu loh motornya. Ya mas, soalnya Mas Firman mau ditelanjangin, Mas Firman kabur-kabur. Baru kali ini pasien mau dironsen kabur katanya. Ya orang baru pertama masuk rumah sakit ditelanjangin, siapa yang nggak malu ya? Yang ngeliatin bukan satu atau dua orang, 5 orang yang ngeliatin cewek. Kenapa saya nggak Iya. parno? Ya udah semua sudah. Kapan tuh kejadiannya? Saya ketabrakan kejadian itu seminggu habis lebaran, mau mudik, gak jadi mudik jadinya. Emang dari mana kamu mudik? Mau pulang ke Padang, jadi pas kejadian saya tabrakan itu lagi ceritanya lagi benerin motor dalam keadaan puasa. Saya itu lagi menjalani puasa sunat, puasa Senin Kamis. Pas operasi itu kan sempat debat, saya tabrakan siang itu dalam keadaan puasa. Nah pagi subuhnya itu saya mau dioperasi, si dokternya itu nyuruh saya puasa juga. Aus, tahu nggak sih aus? Ini tenggorokan kering, bibir kering. Itu pas nyampe rumah sakit itu saya dalam sampai rumah sakit itu saya ditanganin abis maghrib, orang azan. Saya masih ingat saya puasa, dalam keadaan puasa. Saya mau minum itu, teman saya diomelin semua mas dokter. Jangan dikasih air, dia mau dioperasi deh. Saya bilangin sama teman saya, gue puasa tadi, gue puasa, gue haus, bibirnya kering ini, darah semua dalamnya deh. Ketelan gigi saya lagi nggak tahu, saya puasa tadi. Si dokternya ngomong, saya tarik ke dokter, saya puasa dok, saya puasa bukan sekarang dong, saya puasa udah dari tadi pagi, saya puasa. Saya mau buka, saya belum buka, haus ya. Si dokter tetap nggak ngizinin, tapi teman saya paksa, kasih minum, kalau mau mati mah biarin mati ya. Saya mau buka ya. Jadi yang keren di rumah sakit itu menurut saya perawat, suster. Dokter sih keren juga. Harus berani ya. Dokter sih keren juga, tapi kan ada juga beberapa dokter. Dokter kalau nggak ada kita, dia nggak bisa kerja. Betul. Dokter itu mah keren. Benar nggak? Dokter itu keren banget. Dia itu cuma dokter keren doang. Suster keren banget, perawat. Yang ngecek, yang ngelayanin. Terkadang kan pasien itu kan banyak juga, kayak saya kemarin banyak yang bilangin, termasuk pasien yang bandel, yang nggak mau dibilangin. Saya aja habis operasi mulut, saya merokok nggak.